Halo, Halo Mas, ini masih nunggu berapa orang lagi ya? ini ada yang satu device kok Mas. Berarti udah. Bentar-bentar masih ada yang mau jawab. Ya, selamat datang teman-teman. Perkenalkan nama saya Ria Agustian. Saya mahasiswa Fisika UNES. Mungkin sambil perkenalan, saya ingin teman-teman menyebutkan pertama, nanti saya tulis di kolom komentar ya. Kankernya apa? Yang kedua, nama. Ini ada selain teman-teman dari UIN Malang. Ada. Sambil kita perkenalan singkat. Kankernya apa? Yang ketiga adalah progresnya sampai mana. Jadi saya bisa tahu kira-kira apa yang harus saya katakan. Jadi saya Rio, saya dari Universitas Negeri Semarang. Dulu saya sampai sekarang sih. Kanker saya yang saya pelajari adalah kanker prostat. Saya ambilnya adalah boron neutron capture therapy BNCT. Sampai mana saya skripsi kebetulan. Jadi belum selesai seperti itu. Mungkin bisa langsung ke Mbak Aksa. Silakan Mbak. Atau Mas. Oke. Em, Mbak Hanif Safira. Oke, Mbak Mia Radawati. Ya Mas, iya Bang. Eh, Perkenalkan saya Mia Radawati dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Padang. Iya, sama kankernya apa? Maksudnya yang diteliti seperti yang di kolom chat ini. Kankernya apa? Sama progresnya sampai mana? Kankernya itu saya ngambil kanker ovarium Bang. Oke. Terus BNCT kan ya? BNCT semua ini kan? progresnya ada ya. Oke, sama progresnya progresnya Mbak Mia sampai mana? Oh, sampai kemarin sampai apa ya? Oh, lagi mempelajari matematikal kuantumnya Bang. Oke. Kalau pitch-nya udah sampai mana? Pitch-nya masih basic yang lecture 1, 2, 3. Terus kemarin lagi nyoba-nyoba yang Yang lecture 1 sampai 3 udah dikerjain semua? udah Bang. Siap, siap. Ya, terima kasih. Ya, Bang. Terus Makasih Bang. eh, ada Aksa itu laki-laki atau perempuan? Perempuan Bang. Oke. GM kanker perut. Oke, masih cari jurnal. Kalau Mbak Aksa, pitch-nya sampai mana? Mungkin bisa ditulis juga. Terus ada Riana Wati, kankernya hati, terus progresnya sempat jari pitch untuk membuat geometri. Itu sudah sampai lektor yang keberapa, Mbak Riana Wati?
Sudah lecture 3. Lecture 3, oke siap. Terus di sini ada Mbak Nurin Krisvina. Halo Mbak Nurin. Oke, terima kasih Kak Aksa. Halo Mbak Nurin. Oke, Iya, Mas. proton, oke, proton. Ya, terima kasih banyak Mbak Alfiah. Ada kanker otak, pelajari Rich Basic. Oke. Di sini ini kan Mbak Nurin itu proton ya. Selain selain Mbak Nurin ada lagi nggak yang selain BNCT? Saya X-ray. Oke, X-ray. Nah, juga. Oke, sambil baca-baca. Ada yang kanker otak. Hmm. Jadi cukup banyak ya, cukup bervariasi. Nah, saya rekap dulu. Ada yang 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini ya 1. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sensory pitch, kanker otak. Ya, ya mungkin tuh. Terima kasih banyak. Em, karena cukup banyak yang maksudnya bervariatif maksud saya. Tidak hanya BNCT. Pertama adalah jelas teman-teman ini secara umum dulu ya karena eh, Mas Mada boleh itu sebutkan namanya siapa, univ dari mana dan kankernya apa, progresnya sampai mana, maksudnya pitch-nya sampai mana atau mungkin secara literatur sampai mana itu boleh disebutkan. Saya sambil bicara, lewat chat aja nggak apa-apa. Jadi pertama secara umum itu kita harus lihat-lihat dulu tentang misalnya tadi saya share entire screen saja. Saya lihat misalnya ada yang BNCT kanker otak. Kan ada yang BNCT kanker otak. Eh, mungkin bisa dicari-cari dulu karena saya rasa kanker otak itu udah cukup cukup banyak kanker otak. Ya, jadi cukup banyak. Teman-teman bisa sebelum apa ya? Saya rasa juga ada tadi yang ganti judul. Saya lupa tadi siapa yang ganti judul. Sempat ganti judul dan lain sebagainya. Tapi itu penting karena beberapa dari teman saya dulu juga itu ternyata kanker yang ingin dipelajari itu sudah ada seperti itu. Misalnya apa? Ini pertama ada yang kanker payudara itu sudah pernah diteliti. Tapi teman-teman bisa bisa seperti ini. Ini kan sudah diteliti ya. Misalnya kanker payudara, teman-teman bisa bisa coba bilang ke beliau pembimbing lapangan, apakah boleh lagi? Karena misalnya di sini itu adalah hasilnya itu nanti akan saya berikan penjelasan secara umum. Maksud dari hasilnya itu seperti apa? Hasilnya kurang memuaskan lah penelitian. Secara singkat seperti itu. Ada juga yang apa? Ada juga yang penelitian tentang ini adalah kanker kepala
dan leher. Tadi kan saya rasa ada yang nulis kanker, kanker otak mungkin dekat dengan kepala, tapi nanti coba dicek lagi. Apakah beda? Kanker otak sebenarnya ada sih, otak. Dulu ada orang dari UNJ yang meneliti kanker otak. Saya rasa teman-teman sudah yang meneliti kanker otak itu sudah cari-cari. Ini ada skripsi dari teman-teman UNJ. Beliau lulus tahun 2018. Beliau itu BNCT-nya kanker otak. Tapi lagi teman-teman bisa coba tanyakan karena hasil yang di sini juga kurang kurang memuaskan menurut saya. Seperti itu. Ada juga yang kanker apa lagi? Prostat. Prostat, saya prostat, tapi kebetulan saya BNCT. Usus besar mungkin sebenarnya masih jarang. Kanker hati? Kanker hati sepertinya saya pernah pernah ketemu. Apa ini? Kanker hati beberapa kali ketemu. Nah, ini hati. Ini dari penelitiannya A Design of Boron Neutron Chapter Therapy for Cancer Treatment. Ini yang dibahas adalah kanker hati. Jadi teman-teman, walaupun mungkin beliau, maksud saya pembimbing lapangan kita, itu memberikan judul ke kita, tapi belum tentu judul itu memang belum tentu judul itu betul-betul tidak pernah dilakukan gitu. Bisa jadi pernah, tapi penelitian yang kita lakukan itu ternyata udah lama, udah jurnal banyak, tapi ternyata sudah dilakukan. Jadi teman-teman sebisa mungkin sebelum melanjutkan penelitian, teman-teman bisa cari-cari dulu. Ini ada kanker hati, payudara tadi di depan. Ada kanker apa lagi? Ada kanker perut sepertinya saya belum pernah dengar. Ya jadi itu adalah secara umum. Secara umum ini ada chat yang terbaru, kanker paru-paru X-ray. Ya bisa jadi. Payudara X-ray. Tadi saya nggak tahu sih, yang saya cari tadi itu adalah mana payudara. Ini ada kanker payudara, tapi penyembuhannya adalah menggunakan metode BNCT. Dan BNCT dengan X-ray itu beda. Jadi harusnya tidak ada masalah. Terus Mas Mada ada kanker paru-paru X-ray. Kalau lagi karena spesialis saya adalah BNCT, paru-paru sebenarnya sudah ada sih yang BNCT. Nih, beliau adalah dari UIN. Ada teman-teman yang dari UIN kenal Kak ini nggak? Kak Hanifah. Kenal? Oh, oke. Siap-siap. Nah, beliau bagus. Skripsinya cukup mendetail tentang BNCT dan beliau membahas tentang kanker paru-paru. Ada juga yang paru-paru, tapi beliau dari UNJ. Itu adalah ini. Beliau dari UNJ, lulus tahun 2018. Judulnya adalah Analisis BNCT di Kanker Paru-Paru. Ya, karena cukup beragam, berarti mungkin akan ada dua hal. Maksudnya dua. Saya bisa memberikan penjelasan pitch secara umum. Yang pertama, yang kedua, kalau untuk mendetailnya, masalah X-ray saya nggak bisa, dan lain sebagainya saya nggak bisa, kecuali yang teman-teman yang BNCT. Jadi ini semua MBKM semua atau yang ada yang udah lanjut skripsi? MBKM Mas, tapi sepertinya nanti ada yang skripsi juga. Oke, siap. Untuk yang MBKM, beliau nyuruhnya kalian sampai apa? Pembuatan geometri sepertinya Mas. Nanti buat laporan akhirnya sepertinya kita dituntut buat geometri. Ya, gitu. Oke.
Iya, memang geometri sebetulnya. Ini adalah laporan akhir saya, mungkin kalau teman-teman mau nanti saya kirim. Ini laporan akhir saya dan lain sebagainya waktu saya backup. Memang hasil akhirnya itu adalah pembuatan geometri. Dan pembuatan geometrinya sebenarnya itu cukup sederhana. Tinggal membuat geometri itu aja. Nanti teman-teman secara lebih detail, teman-teman nanti itu tonton YouTube saya. Karena kemarin Mbak Rizky itu menghubungi saya dan tanya tentang tentang ya yang MBKM di Batan atau di Perin Jogja. Maka sepertinya saya harus membuat beberapa video yang cukup mendetail. Ini adalah akun YouTube saya. Nanti teman-teman bisa cek aja. Ini saya buat lebih detail di sini. Sebenarnya kalau teman-teman paham betul, PKL teman-teman itu cuma bikin ini, serius. Cuma bikin ini aja. Yang video ini. Phantom RNL pria dewasa atau wanita dewasa. Pria dewasa ya, misalnya prostat itu kan harus pria. Kalau misalnya yang kanker payudara, kanker ovarium itu kan memang harus yang wanita dewasa. Untuk mendetailnya teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi dalam 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 membuat itu kita tuh memerlukan beberapa pengetahuan. Pertama, kalau geometri phantomnya itu sudah ada template-nya sebenarnya teman-teman. Jadi ada orang yang penelitian, ceritanya beliau penelitian pakai MCNP. Terus beliau membuat kodenya itu secara open access. Jadi teman-teman bisa akses mau yang adult female, yang phantom laki-laki dewasa atau yang perempuan dewasa. Ini ini sebenarnya bisa tinggal di copy teman-teman. Tapi ini dalam bentuk MCNP. Bagaimana cara konversinya? Tadi di video yang saya upload itu sudah ada dan saya jelaskan lebih detail di situ. Ini sebenarnya teman-teman tinggal tinggal copy aja gitu. Tapi ya sebenarnya ya tinggal copy aja. Terus juga eh, kita kankernya apa? Copy aja itu maksudnya kan phantom itu kan tiruan tubuh manusia ya, seperti ini. Jadi full badan gitu. Misalnya kalau kepala, jadi yang badannya ya nggak usah dimasukin, tinggal badannya dibuang dan lain sebagainya. Kalau yang paru-paru kan cuma ambil badannya saja. Sebenarnya tinggal seperti itu. Cuma masalahnya adalah pertama kalau kita membuat semua badan ini, kode kita itu akan sangat panjang teman-teman. Kan panjang sekali. Ini dari dari kepala sampai ujung kaki, kodenya akan cukup panjang sekali. Jadi kita bisa mensiasati dengan kita hanya membuat geometri tertentu saja gitu. Misalnya ini kanker otak dari skripsi, beliau tidak membuat seluruh badan. Tapi ya kankernya kanker apa? Kankernya kanker otak. Dan karena kankernya otak, ya kemungkinan kan ketika kita melakukan penyinaran di iradiasi, ya bagian kepala aja dan sekitarnya yang terdampak. Jadi phantom kita itu sudah ada template-nya, tapi kita harus milih. Nggak tidak semua bagian itu kita perlukan. Bagaimana kita tahu tidak semua bagian itu kita perlukan? Caranya adalah belajar. Ada tadi yang kanker prostat, Trinandra Febriansyah. Halo Mbak Trinanda. Iya Mas, Oh ya, maaf, Mas Trinanda. Progresnya sampai mana, Mas? kalau untuk progres sih masih nyari apa ya, nyari kayak apa ini sih, geometri pentemnya itu kan belum belum dapat. Terus paling masih baca-baca jurnal yang topik-topik yang diberikan oleh Prof itu.
Iya, terima kasih banyak Mas Trinanda. Sebenarnya kan ini ya, phantom kita itu kan mathematical phantom. Mathematical phantom semua kan ya? Iya kan? Iya, Iya, Mas. mathematical phantom. Kan ini ya, ini kan persamaan matematis banyak sekali ya. Sebenarnya phantom kita itu tersusun atas bangun ini, bangun itu. Dan akan sangat apa ya, akan sangat memakan waktu sekali apabila kita betul-betul menyusun ini dari nol. Dan parameter-parameter ini, misalnya apa ya, yang gampang, otak misalnya. Oh ini spine, spine kan tulang belakang, tulang belakang. Tulang belakang adalah didefinisikan sebagai silinder dan silindernya itu ada parameternya 9,75, 11,07. Itu sangat lama sekali, teman-teman. Dan yang ini, yang saya bilang tadi, ini udah ada orang penelitian, kodenya dibikin open access. Dan ini persamaan-persamaannya itu sudah dibentuk sedemikian rupa gitu. Jadi teman-teman itu sudah sudah dapat satu phantom gitu, udah dapat satu tubuh. Tinggal teman-teman eh, kankernya kanker apa? Kalau lagi tadi saya ulang, kalau kepala ya hanya kepala saja. Terus saya kan ada pertanyaan lagi. Sampai sampai kapan kita menghapus badan itu? Misalnya gini, kok tahu misalnya tangan itu pada kanker otak tidak tidak diikutkan. Kalau secara logika kan kita bisa mikir ya, kalau yang diiradiasi itu kepala, pasti kan tangan nggak kena gitu. Kenapa diikutin? Nggak diikutin. Mungkin itu gampang. Kenapa kaki nggak dibikin? Karena kaki dari jauh dari otak. Itu kan gampang secara logika. Tapi misalnya seperti kanker, 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 apa? Itu jadi kanker perut. Kanker, yang kanker perut apa ya tadi? Iya, kanker perut ada. Kanker perut. Lalu yang kanker perut tadi, kanker siapa tadi? Oh ini, baksa. Baksa kanker perut ya? Sepertinya dia, oh ini udah. Oh iya mas. Oke, terus kalau tadi kan gampang ya. Kalau kanker otak itu gampang, tinggal kepala saja. Tapi perut kan banyak. Organ di perut itu sangat banyak sekali. Ya, kita bagaimana taunya sampai sampai kapan kita menghapus organ di kanker perut itu? Entah kalau di organ di kanker perut itu banyak sekali. Kalau kita meradiasi apa misalnya yang ingin kita radiasi misalkan lambung misalnya, pasti sebelahnya kena misalnya usus usus kecil misalnya usus besar atau mungkin kelenjar-kelenjar yang bahkan saya nggak tahu namanya. Itu kan kemungkinan bisa terjadi. Kalau lodinya lama. Oh ini ya. Sebentar. Ini adalah phantom yang sebenarnya kita semua pelajari, tapi versi tiga dimensinya.
saya ingin apa ya, membangun logika dari nol. Maksudnya kita tuh mau kemana ya sebenarnya? Ini adalah phantom kita. Perut itu lokasinya adalah di sini, tengah-tengah kan ya, di sini. Dan organ di perut itu banyak sekali. Ada paru, misalnya saja kita mau meiradiasi ini kayaknya apa, lambung kalau nggak salah, saya nggak tahu, lambung, hati, usus gitu. Kita kankernya di sini misalnya, kan lambung kena, usus hati kena, jantung kena, paru-paru kena, usus kecil kena, dan lain sebagainya. Kalau di kepala kan gampang ya, oh cuma kepala gitu, yang lainnya nggak perlu. Tapi kalau misalnya di nggak usus, tadi ada yang kanker usus besar kalau nggak salah, ini usus besar di sini, usus besar misalnya, kan misalnya nggak tahu di sini ada kulit misalnya, atau mungkin di sini tulangnya kena, dan kita taunya itu dari mana? Ada yang punya ide? Kita taunya itu dari mana? Kita taunya itu dari ya baca baca yang relevan. Misalnya tadi ada Mas Trinanda yang kanker prostat. Saya cuma bisa ngasih contoh kanker prostat. Ada namanya organ etris. Organ etris. Organ etris. Organ etris itu apa? Organ etris adalah organ yang beresiko, secara kalau translasi langsungnya seperti itu. Organ yang beresiko terkena radioterapi. Dan organ etris itu masing-masing kanker bisa beda. Tergantung kanker teman-teman itu apa. Kalau saya, maka organ etris prostat radioterapi. Kalau misalnya paru-paru tinggal lung. Saya sarankan pakai pakai bahasa Inggris. Saya saran aja sih. Tapi kalau teman-teman mau pakai bahasa Indonesia juga apa sih? Ini saya ambil contoh. Organ etris lung untuk paru-paru. Ternyata ketika kita meradiasi paru-paru, organ yang terkena itu adalah jelas paru-paru, ada apa yang nggak tahu, brakio, pokoknya itu bronchi, ada esofagus itu seperti tenggorokan, ada tulang rusuk, ada jantung, ada ini, dan ada tulang belakang. Jadi cukup ini teman-teman yang kita buat geometrinya. Misalnya organ etris, brain misalnya, otak. Tapi nanti teman-teman jangan asal searching ini terus ambil yang paling atas ini ya. Ya pasti jelas teman-teman harus jurnal. Ada saraf-saraf optik, ada retina, ada lensa, ada bla 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 dan lain sebagainya. Ini di Phantom kita nggak ada. Jadi teman-teman bisa cari yang lain. Misalnya nanti ada, nggak tahu, mungkin tengkorak, mungkin tulang wajah dan lain sebagainya. Kalau khusus saya, ya prostat. Prostat. Organ etris, prostat in radioterapi. Apa ya, saya tuh lupa. Dulu saya ngambil yang mana, saya lupa. Jadi ketika kita nyari itu, yang bersesuaian, maksudnya dengan penelitian kita, prostat radius surgery. Dose limit for organs. Nanti teman-teman sesuaikan kanker apa yang teman-teman buat. Apa ya punya saya tuh? Entah.
Yang saya nggak hafal judul jurnalnya. Effective organ at risk. Nanti di penelitian seperti itu akan diberitahu ya organ apa yang terkena gitu. Dan organ itu yang harusnya kita 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 buat. Ini adalah contoh untuk kanker prostat. Di kanker prostat ini adalah organ at risk-nya. Organ-organ yang dia berisiko terkena radiasi. Ada CTP, PTV, itu adalah kanker singkatnya. Ada kandung kemih, ada usus besar, ada usus kecil, ada rektum atau ya rektum, ada tulang paha, dan juga ada badan. Di sini kan tidak ada ditulis kepala. Jadi kita nggak usah bikin kepala, nggak misalnya nggak ada tangan, ya kita nggak usah bikin tangan. Nggak ada apa misalnya lambung, ya kita nggak usah bikin lambung. Jadi seperti itu. Dari Phantom yang tadi kita copy di sini, ya tinggal kita sesuaikan. Perlu nggak kepala? Kalau nggak perlu ya buang aja. Kalau misalnya apa tadi prostat, kepala nggak perlu, paru-paru nggak perlu ya, jadi nggak usah dibuat. Sebenarnya itu dari ini kode ini di copy, dibuat ke page, dan organ yang tidak perlu kita buang. Ya singkatnya seperti itu. Itu yang kita lakukan sebenarnya. Cuma memang kalau di apa ya kalau masih yang secara umum ya, kita perlu tahu fraksi masanya berapa dan lain sebagainya. Kan sebenarnya di sini itu sudah ada, di sini ada materialnya juga sebenarnya. Materialnya itu dari ini material cards. Air itu maksudnya air itu adalah udara, itu materialnya ini. Ini ada masing-masingnya ada artinya. Bahkan sudah dispesifikasi, tapi kita itu diminta mencari material yang lebih realistis. Misalnya kulit itu terdiri dari hidrogen, karbon, nitrogen dan lain sebagainya. Tapi ini itu udah ada apa namanya standarnya di ICRP. Ada satunya ICRP. Jadi memang sudah ada standarnya, teman-teman. Sambil teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa disiapkan, biar saya bisa lebih tepat mau menjelaskan apa. Misalnya saya ingin material dari apa ya? Tulang bone. Bone. Cukup banyak ya ampun. Scroll aja. Ini ada masanya. Massa dan volume itu penting. Nanti kalau kita sudah buat phantomnya nanti dibandingkan dengan yang sebenarnya. Material. Nah ini misalnya, ini semoga kelihatan. Misalnya ada teeth, gigi itu hidrogen 2%, apa C itu karbon 9,5%, nitrogen 2,9%, dan sisanya ada di sini. Sebenarnya kalau sampai membuat geometrinya itu sampai situ aja. Oh iya, nanti berarti teman-teman juga harus belajar tentang geometri dari kankernya. Kanker kan sebenarnya bentuknya macam-macam, tergantung kankernya itu kanker apa. Kanker
Misalnya paru-paru nanti bentuknya mungkin bisa beda, tergantung literatur yang teman-teman baca. Jadi teman-teman juga belajar GTV, CTV, PTV. Dan pemilihan angka-angka ini juga ada aturannya teman-teman. Jadi kita nggak bisa, idealnya kita nggak bisa asal milih angka. Karena ya ada aturannya, lagi-lagi ada aturannya. Dan masing-masing kanker itu aturannya beda. Saya cuma bisa memberikan contoh yang kanker prostat. Di kanker prostat itu ada ini guidelines for radiotherapy of prostate cancer. Jadi pedoman pelaksanaan radioterapi untuk kanker prostat. Dan ukuran CTV GTV-nya itu ada aturannya juga. Ini definisi dari target volume. Nanti kalau misal ada angka-angkanya. Ini ada ukuran-ukurannya 7 mm, ada nggak tahu. Ada banyak sih angka-angka itu. Ada 1 sampai 10 cm, ada 7 sampai 10 mm. Dan itu bergantung teman-teman kankernya seperti apa. Misalnya saya asal searching ya. GTV for lung cancer. Ya, nanti teman-teman bisa langsung lihat ini. GTV untuk kanker paru-paru itu hitungannya seperti apa. Ya, jadi secara umum itu. Untuk PKL-nya sampai situ, maksudnya MPKM-nya. Saya juga dulu MPKM. Gimana, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan yang lebih spesifik gitu. Ini kan umum tadi. Pertama tadi jelas teman-teman harus cek apakah kanker yang teman-teman pilih itu sudah ada penelitiannya atau belum. Kalau memang sudah, bisa jadi teman-teman ganti. Yang kedua, bisa jadi teman-teman perbarui. Maksudnya bisa jadi hasilnya kurang bagus, bisa dibikin lebih bagus. Dan itu perlu konsultasi dengan beliau, dengan pembimbing lapangan. Gimana teman-teman? Kalau mau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Gimana? Mungkin ada kendala misalnya, apa yang susah gitu. Nyari apa, atau ada yang susah, bikin programnya salah, atau nggak paham konsep sesuatu gitu. Gimana? Izin, ya mau Iya, tanya. silakan. Ini tadi kan mungkin beberapa pertanyaan Mas ya. Jadi yang pertama mungkin masalah yang OAR tadi. Jadi organ etris. Nah, untuk organ etrisnya itu berarti hasil bukan cuma dari satu jurnal aja, tapi dari beberapa jurnal yang udah diakumulasiin gitu. Itu untuk OAR-nya atau gimana? Atau ya udah kan tadi keluar salah satu jurnal tuh yang paling atas. Nah, itu kan udah sekian organ. Nah, mungkin di jurnal lain ada sekian organ atau pilih organ yang paling banyak atau kayak gimana? Iya, terima kasih. Mas siapa? Haris, Mas. Aris. Iya, terima kasih Mas Aris. Itu yang penting gini, pertama, di Phantom kita ada, misalnya kayak tadi kan ada kanker otak, sampai retina itu dibuat, padahal di Phantom kita nggak ada. Jadi mending cari yang lain, cari yang umum aja. Yang kedua, yang penting kita mengacu pada jurnal. Nggak perlu banyak, nggak apa, yang penting satu jurnal aja. Menurut saya, biar agar aman. Maksudnya, saya ngambil ini, itu ada dasarnya ini. Itu aja. Oke, Mas. Mungkin sama ini. Buat apa? Ngegambarin geometri kankernya. Nah, kemarin kan saya nyoba-nyoba tuh. Tapi sama lihat-lihat yang coding yang ada sebelumnya. Itu tuh saya bingung kayak buat kankernya itu kayak gimana gitu. Ngegambarin geometrinya. Mungkin itu sih, Mas. Maksudnya bukan cuma kalau tadi kan yang dari Masnya kan cuma lingkaran sfer-sfer doang. Yang GTV, PTV-nya. Nah, kalau yang aslinya tuh kayak gimana cara
ngegambarin dalam bentuk geometrinya. Mungkin itu sih Mas. Makasih Mas. Iya, terima kasih. Kalau di saya itu memang ada yang prostat ya. Itu memang ada aturannya gitu. Maksudnya GTV-nya itu seluruh prostat. Prostat itu kan lingkaran. Dan nanti yang CTV PTV-nya tinggal nambahin sfer. Tapi setahu saya untuk yang kanker-kanker yang lain itu ya juga sesuai penulisnya. Tapi umumnya itu lingkaran. Misalnya, setahu saya umumnya lingkaran. Yang penting adalah CTV GTV-nya. Setahu saya itu gini, mau bentuknya seperti apapun, yang penting kalian tahu ukuran CTV GTV-nya dan PTV. Misalnya kotak boleh, tapi tetap ada aturan CTV GTV-nya. Setahu saya kayak itu. Sambil teman-teman lihat-lihat skripsi atau mungkin jurnal. Karena rata-rata itu semuanya bentuknya lingkaran. Kecuali ada satu, saya pernah lihat bentuknya kotak. Dia tuh kanker kulit, ini kanker kulit. Tapi sambil nunggu loading. Setahu saya bentuknya lingkaran semua gitu. Kalau ingin disesuaikan dengan aslinya itu malah lebih mudah lebih susah karena kanker aslinya kan bentuknya tidak beraturan. Jadi agar lebih mudah kita bentuknya sesuai kita aja lah. Yang penting ukuran GTV CTV-nya itu sesuai. Seperti itu. Nah, ini kotak, padahal kotak kan susah menurut saya. Tapi ada. Ini adalah potongan dari tangan. Tangan kalau nggak salah. Yang tengah ini adalah tulang, yang pinggirnya ini adalah kulit. Yang ini kankernya itu yang kotak-kotak itu. Kan sebenarnya lucu ya, kanker bentuknya kotak. Tapi beliau yang penulisnya ini mau bikin kanker kotak. Padahal kan itu lebih susah. Sebenarnya lebih susah. Ini misalnya apa? Kanker leher, kepala dan leher. Kepala dan leher, beliau memodelkannya juga bentuknya lingkaran. Tepatnya bola, sphere. Nih, bentuknya lingkaran. Apalagi misalnya kanker paru-paru, bentuknya lingkaran juga. Yang Mbak Hanifah. Nah, ini saya zoom. Nih, kankernya bentuknya lingkaran. Kalau ya dan seterusnya. Setahu saya lingkaran semua karena itu memudahkan kita. Kalau ingin aslinya itu bentuknya tidak beraturan dan itu malah menyusahkan kita. Gimana? Apakah menjawab? Menjawab Mas, tapi ini maaf Mas ya banyak nanya. Ya nggak apa. Buat ukuran GTV-nya itu kayak ada acuannya juga atau ya udah sebebas kita. Nanti yang penting untuk CTV PTV-nya itu tetap sesuai jurnalnya Mas. Kan kalau Kalau GTV itu nggambarin kankernya gitu. betul. Iya, terima kasih. Ada sebenarnya. Ada kakak tingkat saya tuh yang beliau kebetulan seandainya teman-teman nemu jurnal yang pakai ada ukuran GTV, CTV-nya sekalian, mending pakai yang ada di jurnal. Karena kebanyakan jurnal kan kita itu ya, biasanya kita cari jurnal itu dalam bentuk saya nemunya ya, itu kebanyakan dalam bentuk cuma CT scan aja. Nah, sebenarnya. Seandainya di jurnalnya ada ukuran itunya, mending pakai itu aja. Tapi bagi yang tidak ada, itu yang masalah sebenarnya. Mana sih? Ya pokoknya beliau ini itu kebetulan ketika membuat kankernya itu di jurnalnya sudah ada ukuran. Tapi seandainya tidak ada ukurannya, maka teman-teman harus belajar lebih. Karena ini adalah tadi panduan penanganan radioterapi untuk kanker prostat edisi 2020. Ini ada pendefinisian target volume target. Jadi pendefinisian GTV CTV itu dia ada aturannya sendiri. Ini GTV-nya seperti apa dan lain sebagainya. Itu
itu adalah pembahasan yang cukup panjang dan masing-masing kanker bisa beda. Jadi teman-teman bisa cari sendiri. Apakah menjawab? Izin Mas. Iya. Kan tadi disebutin kalau kebanyakan jurnal itu kan pakai lampirinnya kan hasil CT scan. Iya. Nah, kalau seumpama nih kita pakai hasil CT scan tapi yang udah ukurannya dinormalisasi. Jadi seumpama kita baca dari hasil CT scan-nya kita ukur tuh uh, luasannya kayak berapa gitu. Nah, itu kira-kira aman atau enggak, Mas? Atau ya udah kita usahain buat nyari dulu yang versi Phantom-nya. Ya, terima kasih, itu bagus pertanyaannya. Sebenarnya setahu saya kita itu disuruhnya sama pembimbing lapangan itu adalah mencari CT scan aslinya. Jadi CT scan aslinya yang kita cari. Contoh di saya nggak nemu CT scan-nya. Itu menyusahkan saya sebetulnya. Ini, maksudnya yang versi Phantom. Phantom kan adalah tier 1, tapi CT scan adalah yang CT scan manusia itu adalah yang asli. Misalnya ini, saya dapat gambar paling bagus, paling realistis. Itu ini, maksudnya ada gambar lain, tapi misalnya kankernya itu ada di pojok sini misalnya. Itu kan membuat nanti saya kesusahan untuk membuat geometrinya. Atau mungkin kankernya di sini. Atau mungkin kankernya bentuknya persegi panjang. Itu menyusahkan saya. Ini adalah bentuk paling mudah. Bentuknya lingkaran tepat di tengah prostat. Tapi saya nggak tahu ukurannya kayak gimana. Maka dari itu, seandainya jurnalnya ada ukurannya, saya langsung pakai ukurannya. Karena nggak ada ukurannya, maka saya harus belajar sendiri. Berdasarkan itu, betul, bukan dinormalisasi, tapi saya asumsikan ini. Kan saya nggak tahu ini ukurannya berapa. Tapi pada penelitian saya, karena yang bikin saya mengasumsikan bahwa kanker yang saya buat itu lokasinya full di prostat, maksudnya ukurannya full satu prostat gitu. Atau mungkin bisa teman-teman misalnya diasumsikan kayak gimana dan lain sebagainya itu. Ya mau gimana lagi karena kita nggak tahu ukuran aslinya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa kanker kita itu ada itu. Maksudnya di dunia nyata ada kasus yang kankernya itu pas di tengah prostat. Jadi kita nggak bohong gitu. Itu sih. Menjawab nggak ya? Izin Mas, mungkin yang saya maksud normalisasi kan kalau di setiap CT scan itu kayak mungkin digambar Mas ya. Itu kan ada yang L250. Itu kan skalanya gitu loh. Oke. Nah, nanti dari gambar tersebut tuh kita kita ukur nih, terus kita sesuaiin nanti ukurannya dengan skala tersebut kayak gitu. Jadi kan gambarannya sesuai keadaan asli dalam CT scan tersebut pada organ manusia yang asli. Iya, disesuaikan dengan yang asli. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Mau tanya pitch apa error misalnya atau mungkin pertanyaan yang cukup teknis tadi kan pertanyaan yang teknis. Mas, maaf kalau saya pribadi masih kayak agak ngambang gitu kalau mau gambar geometrinya. Boleh nggak pengen ngeliat kilasan di pits-nya itu apa aja sih gitu runtutannya biar kita bisa dapat geometri dari bagian yang organ yang kita teliti gitu. Terima kasih. Oke. Oke, saya coba cukup teknis sebenarnya. Apa yang perlu kita cantumkan di kode kita sampai kita bisa dapat geometri? Geometri lagi saya menyarankan teman-teman untuk melihat video saya yang tentang
itu tentang mengubah kode MCNP. Mbak Riana kankernya bukan kanker, tapi metodenya apa? BNCT kah? X-ray kah? Saya lupa tadi. X-ray. X-ray. Di ini cara membuat phantom kita secara umum gitu. Ini juga ada runtutannya sampai kira-kira bisa lah phantom kita itu tampil. Tapi mungkin itu saya sarankan untuk kita balik lagi ke yang lecture yang basic, yang ya lecture kita. Lecture 1 itu sudah cukup untuk sampai kita bisa melihat geometri kita. Tapi secara umum, ya saya bisa mendemonstrasikan, tapi saya bingung mulai dari mana. Mungkin itu bisa untuk pertemuan lain. Iya, kalau mau mungkin saya bisa mendemonstrasikan ngoding full pakai ini dari nol. Tapi kalau di sini karena waktu kita terbatas, nanti teman-teman coba untuk ini lecture 1 dihabiskan, dan dari lecture 1 itu idealnya kita udah bisa untuk membuat suatu geometri gitu. Idealnya sih seperti itu. Kalau runtutannya apa aja, sebenarnya di sini juga ada. Yang kita judulnya apa, parameternya apa, source-nya apa, materialnya apa, service-nya apa, misalnya apa, dan lain sebagainya. Tapi untuk menunjukkan dari nol, mungkin itu untuk pertemuan lain. Jadi saya bisa lebih detail khusus untuk bahas itu. Tapi secara khusus nanti teman-teman yang lecture 1 dihabiskan PPT-nya, exercise-nya dilakukan, terus nanti kita bisa bahas itu dari nol. Ada pertanyaan lagi? Kalau saya menunjukkan kode saya karena udah cukup banyak, maksudnya tercampur-campur. Kan saya udah ada geometri lain selain phantom. Apa yang saya itu? Jadi cukup panjang punya saya. Tapi ada judul, parameternya apa, parameter sumbernya apa, materialnya apa. Materialnya kan tadi banyak. Jadi memang materialnya banyak. Materialnya apa? Terus juga ada surface, itu adalah persamaan-persamaan tadi, ada cell, dan sampai track. Track ini kita udah bisa melihat bagaimana phantom kita. Tapi untuk nyusun dari nol, itu menurut saya butuh pertemuan lain. Karena lebih pada logika. Nyusunnya sederhana. Tapi saya ingin menekankan seperti ini. Ini kan ada logikanya. Maksudnya 100 itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah pembahasan yang menurut saya tidak bisa singkat. Itu aja sih. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih, Mas. Gimana? Ada pertanyaan lain? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa saya gunakan sebagai bahan seandainya mau pertemuan lagi itu apa yang kita bisa bahas. Salah satunya tadi kita seandainya teman-teman mau ada Zoom lagi, saya akan bahas gimana kita bisa nyusun kode full dari nol sampai setidaknya kita itu bisa memahami cara kerja kode kita. Mungkin sampai apa? Seharusnya kalau udah sampai apa? Pemahaman sampai ini itu pemahaman kita udah cukup gitu. Menurut saya itu udah cukup. Kankernya juga patternnya udah ada template-nya, terus kankernya juga sederhana, cuma lingkaran. Cuma ngetakinnya gimana, nulis materialnya gimana, arti materialnya kayak gimana, itu menurut saya yang perlu saya bahas. Gimana teman-teman, sambil saya bicara, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung bilang aja.
Karena memang pitch bagi saya pun cukup asing. Saya pun baru tahu pitch juga waktu MBKM. Karena di sini pertama bahasa Inggris, kedua tutorial bahasa Indonesia cukup minim, ketiga sangat aneh gitu maksudnya kayak gini. Kenapa banyak sekali cara itu ya, cara menulis elemen, ada yang pakai 2H2O1, ada yang bilangan negatif 2/18. Itu perlu pengetahuan teknis. Kalau pitch nyusunnya itu sebenarnya gampang, tapi teknisnya itu yang menurut saya agak susah. Gimana teman-teman? Permisi Mas, boleh minta buat kilasan di lecture 3 nggak? Soalnya kemarin pas nyoba-nyoba lecture itu, di bagian lecture 3 itu masih banyak yang bingung. Bisa? Bisa? Kalau menjelaskan lektor tiganya, berarti kan butuh pertemuan yang lain. Tapi ada nggak misalnya yang spesifik gitu, bagian mananya gitu? Kalau bagian mananya spesifik kan saya bisa jelasin sekarang. Masih di lecture 3 kalau aku sendiri masih bener-bener nggak paham sih. Mungkin kalau teman-teman yang lain, Hmm. Sebenarnya lecture 3 itu juga seandainya kita hanya sekedar ingin lihat geometri, lecture 3 itu nggak terlalu penting karena itu memerlukan pengetahuan yang menurut saya juga cukup 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 apa ya, cukup maju lah biasanya, karena kita nggak perlu itu. Misal di sini ada bagaimana kita melakukan show, karena di sini isinya pengetahuan teknis nih. Pengetahuan teknis, ya teknis menurut saya. Misalnya gini, melakukan pengintegralan menghitung volume menggunakan integral Monte Carlo, itu kan kita nggak perlu karena kita ingin hanya sekedar lihat 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 geometrinya saja itu. Kita kan nggak sampai mau melakukan perhitungan volume dengan metode Monte Carlo. Terus misalnya history number dan statistical error. History number itu adalah kalau teman-teman ingat di pelajaran fisika komputasi atau metode numerik, itu ada yang namanya iterasi. Kan sebenarnya ada dua metode teman-teman dalam menyelesaikan metode numerik. Ada metode yang deterministik. Deterministik itu kan apa ya? Deterministik itu berasal dari sesuatu yang pasti. Misalnya seperti metode finite difference, metode apa ya? Newton-Raphson. Itu adalah metode yang deterministik bahasanya. Tapi ada lagi metode probabilistik. Probabilistik itu adalah metode yang berdasarkan ya statistika atau penggunaan bilangan acak. Singkatnya, history number itu persis seperti iterasi. Semakin banyak iterasinya, statistical error-nya atau error statistiknya itu semakin kecil. Dan itu ada hubungannya dengan kecepatan komputasi kita. Nanti kalau teman-teman pada tahap yang lebih lanjut, itu teman-teman akan merasakan gitu. Maksudnya misal kita ambil contoh skripsinya dari Kak siapa tadi, Hanifah. Pada tahap yang lebih lanjut, teman-teman baru akan memahami oh itu adalah sesuatu yang penting untuk diketahui. Ini misalnya penelitian beliau itu
untuk satu kali running itu berapa teman-teman? Teman-teman bisa baca sendiri. Simulasi dengan jumlah partikel atau history number sebanyak 200 juta atau 200 iterasi itu memakan waktu sekitar 32 jam pakai laptop. Kalau 12 jam pakai komputer. Dan tapi itu adalah pengetahuan yang menurut saya advance gitu. Jadi seandainya teman-teman nggak paham, itu adalah hal yang wajar. Scaling of tally result itu juga penting karena itu ada hubungannya dengan apa ya? Kan kalau di BNCT semua terapi itu kan ada yang namanya sumber, ya kalau X-ray berarti alatnya X-ray apa, kalau misalnya apa lagi ya? Ada BNCT sumber neutronnya apa, itu ada hubungannya dengan itu. Setting for physics ini malah lebih teknis sekali karena masing-masing apa ya, masing-masing kasus itu settingnya bisa beda, tapi itu nggak terlalu penting. Ada pertanyaan nggak ya? Jadi secara singkat, kalau saya jelaskan semuanya, mungkin itu perlu pertemuan lain. Tapi kalau dari saya, seandainya teman-teman hanya ingin melihat geometri, teman-teman nggak paham tentang ini, itu nggak apa-apa gitu. Tapi seandainya teman-teman mau diskusi tentang ini atau mungkin menjelaskan tentang metode Monte Carlo, ya kita bisa di pertemuan yang lain untuk membahas full tentang ini. Ada pertanyaan lagi? Atau mungkin pertanyaan yang spesifik misalnya. Misalnya saya udah exercise nomor berapa tapi nggak bisa gitu. Silakan teman-teman. Kalau dari aku udah sih Mas, tapi mungkin next pertemuan kalau Masnya berkenan seperti yang kata Riana tadi, kita kayaknya butuh buat apa ya, belajar bareng buat tuntutan di pitch-nya. Bisa nanti itu teman-teman diskusi mau kapan? Nanti saya lihat jadwal saya. Bisa nih. Mumpung saya masih skripsi, jadi ingatan saya masih cukup bagus dan juga masih linear gitu. Maksudnya apa ya? Saya juga ngerjain ini, jadi saya nggak double. Misalnya kalau saya udah lama, misalnya setahun dari sekarang, kan mungkin ada kesibukan lain, jadi nggak bisa. Jadi misalnya kalau mau nanti teman-teman atur waktunya saja. Jadi saya lihat jadwal saya. Ada lagi? Gimana teman-teman? Kalau ada? Kalau aku cukup. Oke. Paham Kak. Kalau dari saya juga cukup, Mas. Ya, terima kasih. Aman Mas, belum. Oke. Ini belum ada pertanyaan atau belum paham? Ini nggak apa. Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita di kedepannya saya akan coba menunjukkan bagaimana bagaimana cara saya menyusun dari nol. Itu aja, nanti teman-teman bisa 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 atur waktunya. Nanti rekornya saya unggah di YouTube, berkenan nggak kira-kira? Sebenarnya saya unggah di YouTube itu biar gampang desain ya. Boleh, Mas. Boleh Mas. Kalau teman-teman mau itu lihat lihat angkatan saya waktu Zoom itu, teman-teman juga bisa karena saya upload itu sebenarnya itu biar apa ya, biar seandainya ada orang yang ketinggalan, itu saya nggak perlu jelasin dua kali, atau misalnya ada orang yang
apa ya, ada orang yang nanya terus ya, jadi adalah ini biar aja ini kita dulu ada Zoom juga, apalagi ya, biar itu sih, biar gampang di share sih. Kalau Google Drive itu kadang saya nggak suka pemutarannya. Ini dulu saya waktu waktu PKL angkatan saya, ini saya juga sering itu sering sering Zoom dengan teman-teman saya. Ini teman-teman angkatan saya banyak juga sampai sampai beberapa kali pertemuannya. Tapi saya harap teman-teman nggak terlalu banyak, jadi biar bisa cepat gitu. Ini banyak karena kebetulan saya juga dulu sama-sama belajar bareng gitu. Nih teman-teman kalau misalnya mau stalking bisa bisa lihat di sini. Ini lika-liku PKL saya buat jadi seperti ini. Saya sarankan teman-teman juga bikin Zoom kayak gini. Maksudnya dengan teman-teman sendiri. Misal ada kesulitannya di bagian mana, kalau ada yang nggak bisa, teman-teman ngajarin yang lain. Kalau misalnya sama-sama nggak bisa semua, nanti bisa jadi bahan pertanyaan kalau kita Zoom bareng. Itu nanti saya rekamannya saya unggah, nanti linknya saya share. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Belum ada, Mas. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak, Ya, Mas. sama-sama.